Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan membahas tentang bukti kebenaran Al-Quran dalam dunia kedokteran. Pembahasan ini akan dilengkapi dengan berbagai ilustrasi dan animasi yang relevan untuk mempermudah pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasannya. Sebagai mukjizat yang terpelihara dan dapat dibuktikan hingga hari kiamat, kemukjizatan Al-Quran dapat dirasakan oleh umat manusia hingga saat ini. Salah satu kemukjizatan Al-Quran dalam dunia kedokteran adalah memberikan pengaruh positif dan penyembuhan bagi orang yang tengah menderita sakit, baik sakit secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern saat ini. Terdapat beberapa penelitian ilmiah di bidang kedokteran yang berkaitan dengan Al-Quran, salah satunya yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qodi tentang pengaruh Al-Quran terhadap manusia secara fisiologis dan psikologis melalui 2 tahap. Dr. Ahmad Al-Qodi merupakan Kepala Dewan Pengurus Institut Pendidikan dan Riset Kedokteran Islam di Amerika Serikat. Ayat yang mendasari keyakinannya bahwa Al-Quran adalah penyembuh terdapat di surah Al-Isra ayat 82 dan di surah Az-Zumar ayat 23. Di surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 23 yang artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian, kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Tahap pertama penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Al-Quran memiliki pengaruh terhadap fungsi organ-organ tubuh dan mengukur pengaruh bacaan jika memang ada. Hasilnya, 97% dari responden yang menjadi objek percobaan, baik muslim maupun non-muslim, baik yang memahami bahasa Arab maupun tidak, mengalami perubahan-perubahan fisiologis yang menunjukkan penurunan tingkat ketegangan saraf secara spontan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki pengaruh untuk menenangkan kondisi yang tegang. Yang perlu kita ketahui bahwa ketegangan dan kegelisahan dapat menyebabkan turunnya imunitas tubuh seorang manusia. Kemudian, jika imunitas turun, maka manusia akan mudah terserang penyakit. Dengan demikian, pengaruh penenang yang dimiliki Al-Quran mampu mendorong fungsi imunitas di dalam tubuh agar dapat melawan berbagai macam penyakit dan mendukung upaya penyembuhan. Tahap kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penenang ketegangan yang dibarengi dengan munculnya perubahan-perubahan fisiologis memang dikarenakan kalimat-kalimat Al-Quran itu sendiri, tanpa memperhatikan apakah kalimat-kalimat tersebut dipahami oleh si pendengar ataupun tidak, atau karena ada faktor lain. Selanjutnya, dilakukanlah uji coba memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan bacaan berbahasa Arab non-Al-Quran yang kata-kata dan bentuknya mirip dengan ayat-ayat Al-Quran kepada responden non-Muslim dan responden non-Arab. Ternyata hasilnya, persentase pengaruh penenang yang ditimbulkan oleh ayat-ayat Al-Quran terhadap para responden mencapai 56%. Sedangkan persentase pengaruh yang ditimbulkan oleh bacaan-bacaan bahasa Arab selain Al-Quran hanya 53%. Hasil penelitian ini dipresentasikan pada konferensi tahunan organisasi kedokteran ke-17 di Saint Louis, Missouri. Al-Quran dan hadis mengandung banyak panduan mengenai kesehatan dan pengobatan. Ajaran Islam tidak hanya menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menawarkan solusi pengobatan berbasis alam yang sesuai dengan pengembangan obat-obatan herbal modern. Misalnya, penggunaan madu dan habatus sauda atau jintan hitam dalam pengobatan. Saat ini, para ilmuwan telah mengidentifikasi berbagai khasiat tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti efek antimikroba, antiinflamasi,
serta sifat antioksidan yang terkandung dalam habatus sauda dan madu. Dalam The Canon of Medicine, Ibnu Sina menyatakan bahwa jintan hitam atau habatus sauda dapat meningkatkan energi dalam tubuh dan mengobati kelelahan. Jintan hitam ini juga termasuk dalam daftar obat-obat ilmiah dalam buku Al-Tib Al-Nabawi atau pengobatan cara Nabi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmuwan masa kini menemukan bahwa habatus sauda mengandung senyawa thymoquinone yang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan mengatasi peradangan tubuh. Dasar penggunaan habatus sauda terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Ibnu Syihab. Dia berkata, Abu Salamah dan Sa'id bin Al-Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mendengar Nabi Muhammad bersabda, di dalam biji hitam terdapat penawar dari segala penyakit, kecuali penyakit yang mematikan. Ibnu Syihab berkata, dan yang dimaksud dengan penyakit yang mematikan adalah kematian. Dan biji hitam ini adalah jintan hitam. Pesan yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa habatus sauda memiliki khasiat yang luar biasa dalam penyembuhan penyakit, namun tidak dapat mengubah takdir manusia, yaitu kematian. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah Allah sediakan, seperti habatus sauda sebagai bagian dari usaha pengobatan, sambil tetap menyadari bahwa ada hal-hal yang berada di luar kuasa manusia, seperti kematian. Seorang pakar muslim imigran Amerika keturunan Mesir, yaitu Profesor Ahmad Al-Qodi, telah melakukan penelitian uji validitas terhadap hadis ini menurut pandangan medis. Ia melakukan pengujian hubungan ini kepada beberapa penderita penyakit yang disebabkan oleh kekurangan imunitas. Dari percobaan ini, dapat diketahui bahwa konsumsi habatus al-sauda secara teratur dengan dosis yang tepat dapat menunjukkan peningkatan drastis pada jumlah sel kekebalan tubuh yang disebut sel T4 sampai T8. Oleh karena itu, Profesor Ahmad kemudian memproduksi kapsul yang mengandung habatus sauda, bawang putih, dan madu tawon dengan komposisi yang dihitung dengan sangat teliti. Kapsul ini kemudian ia beri dengan nama huruf awal habatus al-sauda dan bawang putih yaitu Coniger. Selanjutnya, madu dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai kerusakan sel dan jaringan akibat radikal bebas. Dengan begitu, kulit akan tetap sehat dan terhindar dari munculnya tanda-tanda penuaan dini. Madu juga bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Madu disebut sebagai prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Dasar penggunaan madu untuk pengobatan ada pada surah An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah di dalam Al-Quran dan hadis terkandung pedoman-pedoman yang bermanfaat dalam dunia kedokteran. Oleh karena itu, banyak peneliti yang sudah mencoba membuktikan pedoman ini dengan melakukan penelitian ilmiah seperti melakukan pengujian tentang dampak pembacaan Al-Quran terhadap kondisi fisiologis dan psikologis pasien yang hasilnya terbukti dapat menurunkan tingkat ketegangan saraf pada pasien. Selain itu, beberapa tanaman seperti habatus sauda maupun madu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis juga terbukti memiliki khasiat yang signifikan dalam pengobatan modern. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mengaplikasikan pengobatan yang syar'i dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencapai kesehatan yang holistik dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.